lagi di podcast yang saya berada di tempat yang sangat menarik ya. Ini Denasa Botanical Garden yang demikian sejuk dan asri. Denasa adalah pemenang Kalpataru tahun 2021 tahun ini. Dan saya berada di lokasi yang demikian asri dan saya bersama adik saya yang cantik di Cici, Duta Lingkungan Hidup yang alumni dari Hannibal School New York ya, berbagi pengalaman dengan kita tentang bagaimana isu gender ini bisa kita angkat menjadi sebuah isu utama dan bagaimana tindak lokal kita. Kita tahu Dek Cici bahwa isu gender itu adalah merupakan tujuan pembangunan global ya, Sustainable Development Goals yang ke-15 dan itu merupakan isu penting yang harus ini. Iya. Kalau di daerah saya Kak, karena saya ini dari dulu merupakan aktivis perempuan dan anak di forum anak gitu Pak. Saya juga alumni Duta Anak tahun 2015. Iya. Untuk kesetaraan gender ini memang masih menjadi isu yang tabu ya Pak untuk masyarakat sekitar, terutama untuk masyarakat yang ada di pedesaan atau masyarakat seperti yang di kabupaten ini, di Kabupaten Goa dan terkhususnya Kecamatan Bontonompo ini. Mungkin untuk saya sebagai pemerhati perempuan dan anak melihat masih banyak ketimpangan gender yang terjadi. Iya Pak, masih banyak sekali. Misalnya Pak, jadi saya kasih contoh ya Pak. Misalnya mindset orang tua yang masih menganggap bahwa perempuan itu kodratnya atau hakikatnya itu harus di rumah. Tidak boleh dia pergi keluar untuk mencari kerja, karena kerja atau mencari kerja di luar rumah itu adalah hakikat atau kodrat seorang suami. Nah itu yang mungkin itu yang bisa kita ini ya Pak, mindsetnya yang bisa kita ubah. Jadi sasaran kita yang utama adalah merubah mindset ya. Betul Pak, betul. Itu yang menjadi sasaran kita yang utama. Nah dengan realitas tadi bahwa masih ada persepsi yang salah, kemudian kita ingin merubah mindset. Menurut adik dengan latar belakang pengalaman sebagai aktivis perempuan, apa saja pilihan-pilihan opsi saja yang bisa kita tempuh? Iya. Untuk saya sendiri Pak, karena sudah banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan menurut saya sosialisasi yang paling efektif itu untuk mengedukasi masyarakat adalah pendekatan. Pendekatan hati ke hati begitu Pak. Jadi mereka itu tidak bakalan masuk ke otak mereka, tidak bakalan masuk ke hati mereka kalau kita melakukan hanya pelatihan biasa Pak. Iya, kita harus melakukan pendekatan dan itu harus memang berkelanjutan. Dan mungkin dan itu merupakan hal yang harus kita lakukan memang Pak. Bagaimana supaya bisa benar-benar menyentuh ke dalam hati? Iya Pak, sepertinya kita, kalau saya sendiri Pak ya, berpikir bahwa kita bisa untuk melakukan sosialisasi pertama untuk perwakilan dari setiap wilayah-wilayah yang mindsetnya itu masih mindset lama begitu Pak. Kita bisa menarik perwakilan yang memang berpotensi. Kita mengadakan pelatihan kepada para perwakilan itu, menyadarkan mereka dan juga mereka itu akan turun ke lapangan dan melakukan pendekatan yang tadi saya bahas itu Pak. Jadi kita mengenal di tingkat global konsep yang disebut sebagai peer education ya. Peer education itu di mana orang itu mendidik peer groupnya. Jadi yang kita latih adalah champion dan dia akan turun ke peer groupnya. Saya kira ini satu hal yang menarik dalam konteks bagaimana menyentuh hati tadi. Hal apa lagi yang bisa kita lakukan? Oke Pak, kalau menurut saya Pak, langkah yang kedua itu misalnya Pak, kita memang tidak bisa mengubah mindset orang-orang tua kita.
agak susah ya Pak kalau mengubah mindset itu, kalau konteksnya mengubah mindset. Mungkin kita bisa langkah kedua itu yang bisa kita lakukan. Kalau yang pertama sulit, tapi iya, tetap kita harus iya lakukan. betul, harus kita coba tetap Pak. Harus kita terus coba. Iya. Nah, opsi yang lain yang bisa kita lakukan? Opsi yang lain itu menurut saya untuk mengedukasi para ibu rumah tangga. Karena Bapak ini dari P3E Suma, mungkin Bapak bisa mengadakan edukasi atau pelatihan-pelatihan kepada ibu-ibu rumah tangga dan memberdayakan mereka. Tepat sekali. Iya. Kebetulan, bukan kebetulan sih, kami sudah melakukan itu dengan yang namanya program Eco Family. Eco Family itu adalah menumbuhkan cinta lingkungan dari keluarga dan rohnya sebenarnya adalah kesetaraan di dalam keluarga. Nah, itu kita sudah turun ke PKK, kemudian ibu-ibu rumah tangga. Nah, mungkin ada ide atau gagasan bagaimana supaya program ini bisa lebih bergerak lebih cepat. Iya Pak, mungkin Bapak bisa memperbanyak atau memperluas ya Pak memperluas jangkauan. Iya. Apalagi di desa-desa Pak, seperti Pontonompo ini karena banyak sekali banyak sekali potensi-potensi Pak di desa-desa seperti ini. Iya.